Di Los Angeles, 227 orang kehilangan tempat tinggal setiap hari. Termasuk perawat, guru, bahkan seorang profesor UCLA berpenghasilan $70.000. Tenda-tenda berjejer di trotoar di samping menara mewah. Sementara Skid Row hanya menyediakan satu toilet umum untuk 400 orang. Bagaimana kota para malaikat bisa mencapai titik ini? Mari kita lihat angka-angka dan kehidupan di baliknya. Los Angeles, kota bintang, pohon kelapa, dan langit biru yang luas. Namun di bawah permukaannya, segalanya mulai hancur. Kondominium mewah dan kolam renang atap bersinar di satu sisi jalan. Di sisi lain, Tenda dari terpal dan plastik berbaris di trotoar dalam bayang-bayang menara kaca. Mobil Tesla melaju melewati pemukiman darurat tempat keluarga-keluarga tidur dalam kedinginan. Hollywood Boulevard, Yang dulu merupakan simbol ketenaran, kini berfungsi ganda sebagai tempat perlindungan. Karpet merah telah berubah menjadi alas bertahan hidup. Kontrasnya sangat tajam. Kekayaan dan kehancuran hanya dipisahkan oleh hitungan inci. Pada Januari 2025, kebakaran hutan menghancurkan lebih dari 3.000 bangunan di seluruh California Selatan, memperburuk kekurangan perumahan yang sudah parah. harga sewa melonjak. Dan beberapa pemilik properti mengabaikan undang-undang anti lonjakan harga California, membuat krisis menjadi semakin buruk. Menurut laporan Otoritas Layanan Tunawisma Los Angeles tahun 2025, lebih dari 75.000 orang kini tidak memiliki rumah di wilayah LA. Sebuah peningkatan 32% hanya dalam 2 tahun. Dan setiap hari, jumlahnya terus bertambah. Lebih dari 220 orang jatuh ke dalam kondisi tunawisma. Sementara hanya sekitar 210 orang yang berhasil keluar. Itu berarti ada peningkatan bersih 10 orang setiap harinya. Hal ini tidak terbatas pada Skid Row. Dari pantai Venice hingga jalan-jalan belakang Beverly Hills, tenda-tenda menempel pada rumah-rumah mewah. Angin Santa Ana menerpa tempat perlindungan yang rapuh. Malam terasa dingin. Sampah menumpuk. Udara berbau sangat tidak sedap. Bahkan Hollywood, distrik paling ikonik di kota ini, kini dianggap tidak aman setelah gelap. Sebuah tanda mengkhawatirkan yang disuarakan oleh para wisatawan dan pemilik bisnis lokal. Los Angeles telah menjadi kisah tentang dua kota. Yang satu tinggal di penthouse dengan pemandangan laut dan kopi latte mewah. Yang lain bertahan hidup dari sisa-sisa makanan. Tidur di atas beton. Dilupakan oleh sistem. Krisis ini tidak hanya mempengaruhi pengguna obat-obatan atau pengangguran. Ini berdampak pada perawat, guru, ibu tunggal, veteran, orang-orang yang mengikuti aturan tetapi tetap kehilangan segalanya. Jadi, apa yang mendorong keruntuhan ini? Dan mengapa ini terus memburuk? Namun tepat ketika Anda berpikir krisis ini tidak bisa menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, cerita berikutnya mengungkapkan bagaimana orang-orang terpelajar dan bekerja pun terseret ke dalam pusaran yang sama. Menurut laporan terbaru tahun 2025 dari Otoritas Layanan Tunawisma Los Angeles, lebih dari 75.500 orang kini mengalami kondisi tunawisma di seluruh wilayah Los Angeles. Itu adalah lonjakan 28% sejak tahun 2023. Angka tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah wilayah tersebut. Dan setiap hari, jumlahnya terus meningkat. Rata-rata, 227 orang jatuh ke dalam kondisi tunawisma. Sementara hanya 207 orang yang berhasil terlepas darinya. Itu mungkin terdengar seperti perbedaan yang kecil, tetapi dampaknya menumpuk dengan cepat. Dalam 1 tahun saja, lebih dari 7.000 orang terdorong keluar dari pemukiman dan menuju ke jalanan. Dan krisis ini tidak hanya menimpa mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Krisis ini sekarang memaksa kelas menengah keluar. Ambil contoh Daniel McCone. Dia adalah seorang dosen astronomi UCLA dengan gelar doktor dan pekerjaan penuh waktu. Gaji tahunannya hampir $70.000. Namun bahkan jumlah itu tidak cukup. Ketika harga sewa melonjak, dia terpaksa keluar dari rumahnya. Selama berbulan-bulan, dia menumpang tidur di tempat teman, menempuh perjalanan hampir 2 jam setiap hari dan mengajar secara daring. Bukan karena pilihan, tetapi hanya untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, dia menyatakan kebenaran kepada para mahasiswanya. Saya menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal. Saya tidak bisa bertahan lagi di sini. Renungkan hal itu. Seorang pemegang gelar PhD, bekerja di salah satu universitas teratas di Amerika, masih tidak mampu membiayai hidup di kota tempat dia mengajar. Dan akar dari krisis ini sifatnya struktural.
Pembaruan tahun 2025 dari Kemitraan Perumahan California mengonfirmasi bahwa Los Angeles kini menghadapi kekurangan lebih dari 500.000 unit rumah yang terjangkau. Setengah juta rumah hilang dari sistem. Itu berarti tidak terhitung banyaknya warga yang hidup dalam ketidakpastian. Yang dibutuhkan hanyalah satu kenaikan harga sewa, satu tagihan doang gawat darurat, atau satu gaji yang terlewat untuk mendorong mereka menjadi tunawisma. Jadi pertanyaannya, bukan lagi kapan situasi akan pecah, melainkan apa yang terjadi ketika semua itu sudah terlanjur pecah. Jika Anda berpikir krisis ini berakhir dengan kenaikan sewa dan dompet yang kosong, berpikirlah kembali. Karena ketika sebuah sistem rusak melampaui batas perbaikan, tempat itu mulai terlihat seperti Skid Row, tepat di pusat kota Los Angeles. Hanya beberapa langkah dari menara bank dan lot mewah. Skid Row membentang di area 50 blok yang kini disebut banyak orang sebagai lingkungan paling berbahaya di Amerika. Padat dalam beberapa mil persegi. Lebih dari 4.400 orang hidup tanpa rumah di sini. Namun Skid Row bukan sekadar simbol kemiskinan. Ini adalah gambaran apa yang terjadi ketika peradaban mulai runtuh. Tenda-tenda berdiri, berdampingan dapat. Sampah membentuk dinding darurat. Tikus-tikus menggali kantong-kantong limbah membusuk yang terbuka. Dan layanan dasar hampir tidak ada. Hanya ada 10 toilet umum yang berfungsi untuk ribuan orang. Itu berarti satu toilet untuk setiap 400 penduduk. Saat matahari terbenam, keadaan menjadi lebih buruk. Suhu menurun, tetapi bahaya meningkat. Parkirlah yang pekah. Kebakaran timbul tanpa peringatan. Bahkan Departemen Kepolisian Los Angeles sering menghindari masuk ke area tersebut setelah gelap. Menurut laporan tahun 2025 dari Departemen Kesehatan Masyarakat Wilayah Los Angeles, Skid Row telah mengalami peningkatan 42% dalam kasus penyakit menular yang dilaporkan dibandingkan dengan 5 tahun lalu. Penyakit yang dikira sudah lama hilang kini muncul kembali secara perlahan. Banyak orang di sini hidup dengan penyakit yang tidak diobati atau ketergantungan. Namun mereka menggunakan zat-zat tersebut bukan untuk mencari kesenangan. Mereka menggunakannya untuk bertahan hidup, untuk tidak merasakan apapun, untuk melewati hari yang berat lainnya. Sebuah studi tahun 2024 oleh UCLA menemukan bahwa 41% dari populasi Skid Row menderita kondisi medis yang serius. Lebih dari separuhnya hidup dengan ketergantungan zat. Yang tersisa adalah sebuah komunitas yang terkunci dalam mode bertahan hidup permanen. Namun Skid Row bukanlah bencana terisolasi. Ini adalah sebuah peringatan. Karena jika hal ini bisa terjadi di salah satu kota terkaya di bumi, di mana lagi hal itu tidak bisa terjadi? Dan sekarang, krisis ini semakin meluas. Kota-kota tenda melebar keluar dari Skid Row, membentang ke lingkungan yang hingga baru-baru ini dianggap aman. Dan sementara, Skid Row menunjukkan kepada kita seberapa buruk keruntuhan bisa terlihat. Sisa kota Los Angeles membuktikan bahwa Anda tidak harus tinggal di jalanan untuk terjebak oleh sistem. Sebelum kita melanjutkan, saya memiliki permintaan khusus 10 detik untuk Anda semua yang sedang mendengarkan. Jika Anda dapat membantu saya dalam hal apapun, cukup tekan lonceng notifikasi dan ketuk tombol berlangganan itu. Ini sangat berarti. Ini benar-benar mendukung saluran ini. Dan jika Anda melakukan itu untuk saya berjanji tim saya, dan saya akan melakukan semua yang kami bisa untuk membuat acara ini menjadi lebih baik lagi untuk Anda. Setuju. Hari ini di Los Angeles, kerja keras tidak menjamin kelangsungan hidup. Menurut pembaruan pasar tahun 2025 dari Asosiasi Agen Real Estate California, harga rata-rata rumah di Los Angeles telah melonjak melewati $998.000. Itu hampir $1 juta untuk rumah standar. 2,5 kali lebih tinggi dari rata-rata nasional. Bahkan, Los Angeles kini masuk dalam 5 besar kota termahal di negara ini. Di sini, Kekayaan tidak bertahan lama, melainkan lenyap. Memiliki rumah berada di luar jangkauan sebagian besar orang. 단면예와 Itu tidak jauh lebih baik. Rata-rata iuran sewa bulanan di Los Angeles sekarang adalah $2.570. Sekitar $1.200 lebih tinggi dari rata-rata nasional. Bahkan jika Anda bekerja penuh waktu, perhitungannya tidak masuk akal. Dibuang warga dengan pekerjaan tetapi masih tinggal di mobil, tenda, atau ban yang dimodifikasi. Bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka memang tidak mampu membayar 4 dinding dan sebuah atap. Tampil mahal hanyalah awal mula. Selama 2 tahun terakhir, harga makanan di Los Angeles telah melonjak sebesar 30%. Belanja bahan makanan sederhana kini membutuhkan biaya lebih dari $350 per bulan. Tambahkan transportasi, internet, dan hiburan dasar.
Dan Anda dengan mudah menambah $300 lagi. Sementara itu, upah minimum di Los Angeles $14 dan 25 sen per jam. Itu berarti seseorang dapat bekerja penuh selama 1 jam dan masih tidak mampu membeli makanan cepat saji seharga $16. Denungkan hal itu. Sebuah burger kini berharga lebih tinggi daripada 1 jam kerja keras Anda. Gaji tidak mengalami kenaikan. Harga-harga terus membumbung. Dan ketika penyakit datang menyerang, satu kunjungan medis dapat menghabiskan tabungan berbulan-bulan. Banyak orang menghindari dokter sama sekali karena biayanya yang terlalu tinggi. Bahkan bantuan pemerintah pusat semakin berkurang. Program bantuan pangan SNAP yang dulu menyokong lebih dari 42 juta warga Amerika telah dipangkas. Bagi banyak orang, itu berarti pilihannya bermuara pada ini. Membayar sewa atau membeli makanan. Dan dengan pilihan itu, impian pun sirna. Impian Amerika tidak sekadar memudar. Impian itu telah menjadi terlalu mahal untuk dijangkau. Terkubur di bawah pemandangan menara-menara mewah yang hanya sanggup dibeli oleh orang-orang teratas yang sangat kaya. Anda telah mendengar angka-angkanya. Namun krisis ini tidak dapat diukur dengan data saja. Krisis ini tertulis di wajah orang-orang yang kita lewati setiap hari. Orang-orang yang telah kita terbiasa abaikan. Mari kita temui tiada kehidupan yang terjebak di tengah keruntuhan Los Angeles. Ambil contoh Wendy. Selama lebih dari 10 tahun, dia tinggal di dalam kendaraan karavan tua yang rusak di sepanjang jalanan Playa del Rey. Bukan karena pilihan, tetapi karena dia tidak memiliki opsi lain. Pendapatan disabilitas bulanan miliknya tidak cukup untuk membayar sewa. Di dalam karavan itu, tidak ada kamar mandi, tidak ada pemanas, tidak ada ruang, dan tidak ada tempat lain untuk dituju berikutnya. Wendy kehilangan ibunya dan 2 cucunya. Kesedihan itu menyeretnya semakin dalam ke dalam isolasi. Seorang teman dekatnya, yang juga tinggal di karavan, meninggal dalam kebakaran yang tidak menyisakan apapun. Itu bukan sekadar tragedi. Itu adalah sebuah peringatan. Lalu ada Wendell, dulu seorang veteran militer Amerika Serikat. Kini, di usia 80 tahun, dia menjadi tunawisma di kota yang pernah diabdikannya. Dia kehilangan istrinya. Satu putranya gugur dalam pertempuran. Putranya yang lain tewas dalam kecelakaan mobil. Dia menjual rumahnya untuk membantu membesarkan 2 cucunya. Sebagai imbalannya, dia ditinggalkan tanpa membawa apa-apa. Sekarang dia bertahan hidup dengan $1.200 sebulan dari jaminan sosial. Sewa rumah saja membuat hal itu tidak memungkinkan. Dia juga pernah diserang, dipukuli dengan sangat parah hingga kehilangan gigi dan patah tulang rahang. Cedera tersebut memaksanya menjadi tunawisma permanen, tinggal di karavan tua dimanapun dia bisa memarkirnya. Dan Dennis, dia pernah meraih kesuksesan di dunia hiburan. Namun setelah hubungan yang gagal dan kendaraan yang dicuri, hidupnya merosot tajam. Dia tinggal di dalam mobil selama lebih dari 1 tahun. Kemudian di unit penyimpanan barang dan gedung parkir. Tidak pernah kecanduan. Tidak pernah menolak untuk bekerja. Hanya seorang pria yang terjebak oleh kehilangan dan kegagalan sistem. Yang paling dia takuti bukanlah rasa lapar. Itu adalah penilaian buruk dari orang lain. 3 orang. 3 jalan hidup. Dan puluhan ribu orang lainnya yang persis seperti mereka. Di Los Angeles hari ini, impian memudar dengan cepat. Dan bagi banyak orang, bertahan hidup adalah satu-satunya hal yang tersisa. Jika Anda kehilangan pekerjaan atau mengalami keadaan darurat medis besok, apakah Anda pikir Anda mampu untuk tetap tinggal di kota Anda? Atau akankah Anda berakhir di jalanan juga? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Namun bagaimana jika gelombang tunawisma berikutnya tidak sedang menuju ke sini, melainkan sudah tiba? Kali ini, kondisi tersebut menimpa orang-orang yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Menurut laporan Departemen Pendidikan California tahun 2025, lebih dari 4.300 anak saat ini tidak memiliki rumah di seluruh wilayah Los Angeles. Jumlah itu melebihi seluruh siswa di sebuah sekolah menengah atas yang besar. Anak-anak yang terpaksa tinggal di tempat penampungan, di dalam mobil, atau di atas trotoar jalan, di luar sebuah tempat penampungan di Echo Park. Alina yang berusia 9 tahun menggenggam erat tangan ibunya. Saya takut. Saya tidak suka berada di sini, bisiknya. Alina tidak pergi bersekolah. Saya tidak memiliki teman. Saya tidak memikirkan hari esok. Dia hanya berusaha untuk bertahan hidup hari ini. Sementara itu, Los Angeles tetapi menjadi salah satu kota paling beragam di dunia. Menurut pembaruan Biro Sensus Amerika Serikat tahun 2025,
Hampir 1 dari 3 penduduk lahir di luar negeri. Namun bagi imigran tanpa dokumen resmi, janji akan kehidupan yang lebih baik telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyiksa. Tanpa dokumen hukum, mendapatkan pekerjaan yang stabil hampir tidak mungkin dilakukan. Hunian yang terjangkau berada di luar jangkauan. Program bantuan publik sama sekali tidak bisa diakses. Ketika krisis melanda, mereka ditinggalkan sepenuhnya tanpa bantuan. Pekerja tanpa dokumen menyumbang bagian penting bagi perekonomian Los Angeles. Mereka membangun, membersihkan, memasak, dan merawat. Namun mereka hampir tidak mendapatkan imbalan apapun. Banyak yang hidup dalam diam, takut untuk melaporkan perlakuan buruk atau bahkan meminta bantuan. Karena mengetahui risiko jika keberadaan mereka terlihat. Lalu ada kelompok kelas menengah. Pada dekade lalu, gelar sarjana dan pekerjaan tetapi berarti jaminan stabilitas. Sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Sebuah studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa menghasilkan $90.000 per tahun di Los Angeles tidak lagi menjamin keamanan finansial. Itu benar. $90.000. Dan keluarga-keluarga masih harus berjuang keras. Marissa Seorang guru berusia 35 tahun. dan suaminya. Seorang insinyur. Keduanya bekerja penuh waktu. Mereka masing-masing memiliki gelar sarjana. Meski begitu, mereka tinggal di apartemen sempit dengan 2 kamar tidur bersama 2 anak mereka dan 1 keluarga lainnya. Kami hanya berjarak 1 keadaan darurat dari kehilangan segalanya. Katanya, apakah Anda seorang anak-anak, pendatang, atau profesional berpendidikan tinggi? Tidak ada yang benar-benar aman. Krisis ini tidak peduli dengan jabatan pekerjaan, latar belakang, atau etos kerja Anda. Dan itulah yang membuatnya menjadi sangat berbahaya. Jadi inilah pertanyaan yang sebenarnya. Jika kita telah menghabiskan miliaran dolar, mengapa masalah ini justru semakin memburuk? Sejak tahun 2016, Los Angeles telah mengucurkan lebih dari $11,5 miliar ke dalam program penanganan tunawisma. Itu menurut laporan tahun 2025 dari pengawas kota Los Angeles. Namun, pemukiman tenda terus bertambah luas. Trotoar masih tetap padat. Sistem tetapi kewalahan. Program-program seperti Inside Safe, desa rumah kecil, dan model perumahan utama diperkenalkan dengan niat yang kuat. Dirancang untuk memindahkan orang ke tempat perlindungan dengan cepat tanpa hambatan. Dan untuk bersikap adil, beberapa kemakan telah dicapai. Pada awal tahun 2025, kantor wali kota melaporkan bahwa Inside Safe telah membantu lebih dari 3.700 orang pindah ke hunian transisi atau permanen. Namun pada periode yang sama, lebih dari 4.000 orang baru menjadi tunawisma. Sistem ini tidak mampu mengejar ketertinggalan. Sementara kita memberi hunian kepada sebagian orang, semakin banyak orang yang jatuh ke dalam garis kemiskinan. Jalur keluar sangat sempit, dan arus masuk terjadi lebih cepat dari sebelumnya. Departemen Kesehatan Masyarakat California melaporkan bahwa lebih dari 65% orang dewasa tanpa tempat tinggal di wilayah Los Angeles hidup dengan gangguan kesehatan serius atau ketergantungan zat. Namun hanya sebagian kecil yang menerima perawatan secara berkelanjutan. Lalu ada kondisi dari tempat penampungan itu sendiri. Angela, berusia 54 tahun, meninggalkan tempat penampungan wanita hanya setelah 2 malam. Barang-barang saya dicuri pada malam pertama. Katanya, Eda perkelahian. Tidak ada privasi. Saya merasa lebih aman di dalam mobil saya. Inilah hal yang tidak didengar oleh kebanyakan orang. Bukan berarti orang-orang tidak menginginkan bantuan, melainkan bantuan tersebut terasa tidak aman bagi mereka. Audit terbaru dari Otoritas Layanan Tunawisma Los Angeles mengungkapkan bahwa hampir 1 dari 3 penghuni tempat penampungan mengaku menjadi korban pencurian, penganiayaan, atau pelecehan hanya dalam 1 tahun terakhir. Jadi orang-orang membuat satu-satunya pilihan yang mereka rasakan tersedia, tenda, mobil, atau bangunan kosong. Apapun asal tidak kembali ke sana. Dan inilah masalah intinya. Kita mengobati gejala, bukan penyebabnya. Miliaran dolar dihabiskan untuk bangunan, tetapi bukan untuk kesehatan perilaku. Kita membangun tempat tidur, tetapi tidak mendukungnya dengan dokter, konselor, atau pendampingan yang konsisten. Kita mencoba memberi hunian kepada orang-orang, tetapi kita tidak membantu mereka pulih. Dan sampai hal itu berubah, tenda-tenda akan terus bertambah banyak. Apakah Anda atau seseorang yang Anda kenal pernah memiliki pengalaman dengan program tempat penampungan kota? Apakah itu membantu? Atau justru melewatkan gambaran besarnya? Bagikan cerita Anda di kolom komentar.
Namun ada satu masalah yang tidak dapat diperbaiki oleh program pemerintah manapun. Tidak peduli seberapa besar anggarannya. Dan masalah itu adalah stigma. Karena ketika seseorang menjadi tunawisma, mereka tidak hanya kehilangan rumah, mereka kehilangan kepercayaan, mereka kehilangan kesempatan. Dan yang terpenting, mereka kehilangan martabat. Dalam masyarakat saat ini, para tunawisma tidak dipandang sebagai sesama manusia. Mereka dipandang sebagai ancaman, sebagai kegagalan, sebagai sesuatu yang harus dihindari dan diabaikan. Menurut laporan Laboratorium Kebijakan California, hampir separuh dari seluruh individu tanpa rumah di Los Angeles, yaitu 47%, mengatakan bahwa mereka telah dilecehkan secara verbal atau dipermalukan di depan umum hanya dalam 6 bulan terakhir. Hampir 1 dari 5 orang mengatakan bahwa mereka telah diganggu secara fisik hanya karena keberadaan mereka di jalanan. Orang-orang memandang Anda seolah-olah Anda kotor, kata Dana, berusia 26 tahun, yang kehilangan pekerjaannya selama pandemi dan kini tinggal di dalam tenda. Mereka tidak bertanya apa yang terjadi. Mereka hanya berjalan lebih cepat. Menjadi tunawisma berarti kelaparan. Itu berarti malam-malam yang dingin. Itu berarti bahaya. Namun ada lapisan lain, yaitu keyakinan bahwa Anda tidak lagi berarti. Beban mental karena diperlakukan seolah tidak terlihat bisa sama hancurnya dengan tidur di atas beton. Dan pola pikir ini tidak hanya merugikan individu yang mengalaminya, ini merusak seluruh sistem yang mencoba menyelesaikannya. Ketika kita melihat orang yang tidak memiliki rumah sebagai sosok yang kurang manusiawi, kita mulai membenarkan penanganan terburuk, memotong anggaran, menutup tempat penampungan, mempidanakan kemiskinan, dan menyalahkan orang-orang atas penderitaan mereka sendiri. Karena perubahan sejati dimulai dari cara kita memandang sesama. Itu berarti menyadari bahwa di balik setiap terpal, setiap tanda, dan setiap wajah ada seseorang yang dulu memiliki pekerjaan, rumah, rencana, dan kehidupan. Jika kita terus memberi label pada orang-orang sebagai masalah alih-alih sebagai tetangga, kita tidak akan pernah membangun kota atau negara yang bangkit bersama. Kita hanya akan mendorong mereka semakin jauh keluar. Ini bukan lagi sekadar krisis perumahan. Ini adalah sebuah keruntuhan. Los Angeles dulunya merupakan simbol ambisi, tempat impian hidup di bawah pohon kelapa dan sorot lampu studio. Sekarang, kota ini menjadi tanda peringatan bagi seluruh bangsa. Setiap kebijakan yang gagal, setiap tenda di trotoar, setiap nyawa yang hilang, karena pengabaian bukan lagi hanya tentang Los Angeles. Ini adalah tentang kita semua. Kita menyukai video hari ini. Silakan berikan tanda suka. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik pada video yang muncul di layar Anda sekarang. Saya harap Anda menyukai konten ini. Tuliskan komentar di bawah tentang topik berikutnya yang ingin Anda lihat ditayangkan di saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.